mau keluar terhalangi oleh mobilnya, kan begitu ceritanya. Iya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya itu saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yai ini ikut canda. Bercanda. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar. Tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen. Saya tertarik dengan hal itu. Yang kedua, Ya, ekspresi Bapak KDM kayak aneh gitu ya. ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi pengen saya pengen banget Mbak habis keramas. Kalau begitu habis berhubung. Kalau belum, Pak Sofan nggak ada ya. Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Ini cerita yang sebenarnya apa? Kami yang ngontrak teman-teman. Mobil, tapi khusus wilayah Malang. Iya, khusus wilayah Malang aja. Punya berapa mobilnya? Sedikit kok Pak, belasan doang. Sedikit tuh. Sedikit. Wah. Enggak kan, menurut statement beliau kan ratusan, itu nggak benar. Berapa sih mobil rentalnya? Ada berapa ya? Masa lupa mobil jumlahnya? sendiri? Iya. Jumlahnya sekitar 12-an. 12. Cuman nggak ada garasinya. Ada. Iya. Cukup garasinya untuk 12 itu. Garasi utama itu kan sudah penuh, sehingga kita sewa lahan di depan rumahnya Pak Min. Kita sewa akadnya, dan itu bukan tanah beliau. Oh, jadi apa namanya, sewa rumah di depan rumahnya Pak Yai, saya nyebutnya Pak Yai. Bukan rumah, lahan. Oh, lahan Pak Yai. Enggak, Mbaknya sewa lahan. Saya sewa lahan di depan rumah Pak Yai. Rumah Pak Yai itu. Nah sekarang rumah Pak Yai itu bener nggak Pak Yai itu hibahin jalan atau wakafin jalan? Boleh saya tunjukkan Oh, bukti? boleh, gitu loh. Baik. Gitu. Kita denger siapapun gitu aja. Ya. Saya tidak ingin berasumsi atau beropini. Karena gini kan, maksudnya ketika ingin menyelesaikan konflik kan harus ketemu ya informasi dari kedua belah pihak kan, antara pihak A dengan pihak B. Ya pada dasarnya sih, semua orang pasti pengen bener ya. Ya semua orang pasti punya pembelaannya masing-masing. Sertifikat sini kan bukan sertifikat yang sama. Ini yang disewa, yang di sini ini objek waris punyanya Buelo, yang saat ini disewa oleh Bu Sahara. Yang ini jalan. Nah, yang diklaim oleh Pak Min bahwa itu tanah hibah itu yang di sini. Nah, padahal kan jelas-jelas peta bidangnya kan sudah seperti ini. Dan bahkan di situs resmi BPN ATR BPN secara online berkaitan dengan peta bidang pun sama bentuknya kayak gini. Terakhir juga dikonfirmasi oleh BPN sudah survei ke lapangan bahwa ini memang benar palsu. Oh, palsu. Jadi nggak ada. Jadi bukan hibah tanah Pak Yai. Bukan. Ya, kita kan jelasin aja kan. Iya, Bukan iya, hibah iya. tanah Pak Yai. Jadi itu masuknya fasilitas umum. Palsu. Bukan wakaf. Bukan wakaf dari Pak Yai. Bukan. Itu berdasarkan peta data dan peta bidang yang dikeluarkan oleh BPN. Ini fotonya. Ini sertifikatnya sertifikat Sopo. Yang punya rumah saya, yang punya garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem seolah-olah bahwa Mbak Zahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya rumah. Oh, padahal pinjam sertifikatnya. untuk menjelaskan. Tapi Mbak Zahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya Ngontrak sertifikat tanah minjem. Kontraknya dari siapa? dari Ya kontraknya sama suami. yang milik ini, Ya pemiliknya siapa? Pak, boleh sebut nama ya? Boleh dong. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono. Pak Sumaryono tuh orang sana. Orang aslinya sana. Orang aslinya sana. Yang punya Jadi kontrakannya. kan awalnya itu kan kalau dari kemarin cerita itu kan kalau ke saya dengan temu Pak Yai sih lebih banyak ngomong filsafat daripada cerita ini. Jadi awalnya itu adalah nyimpen mobil. Parkir. Oh, bukan. Awalnya apa? Bukan itu ya. Kan awalnya kan dimulainya merasa terganggu karena ada parkir mobil di depan rumah.
Itu kan itu versinya. Ya kan ceritanya kan itu Pak Yai bilangnya begitu. Tapi ada musababnya. Nah, jadi kalau kata Pak Yai itu kan bahwa awalnya ini konflik ini karena ada parkir mobil di depan rumah. Awalnya terganggu karena mau keluar terhalangi oleh mobilnya. Kan begitu ceritanya. Awalnya sekarang gimana menurut Mbak? Jadi begini, saya mohon maaf ya jika ada bahasa yang nanti agak intim ya. Awal mulanya itu kan kita bertetangga itu baik ya. Beliau sering juga ke garasi kami. Di garasi kami itu ada gazebo yang memang tempat terkumpulan anak-anak driver. Gitu. Beliau sering ke sana, baik banget. Setiap malam jagongan, kalau bahasa sananya ya jagongan gitu. Bahasa sana jagongan. Jagongan itu nongkrong, berkumpul, kongkow, ngejagong. Setelah itu setiap malam itu tidak lepas dari guyonan mereka. Hingga akhirnya mungkin beliau merasa bahwasanya kami terlalu welcome, terutama saya kan orangnya easy going Pak, mau bercandaan kayak manapun ya saya terima gitu, meskipun saya merasa sakit hati dengan candaan beliau. Saya merasa dilecehkan. Pak Yainya ikut canda? Bercanda. Candanya terbuka kalau dia lihat? Iya, terbuka. Sangat liberal? Sangat liberal. Tetapi ada candaan yang menurut saya sudah takutnya play victim gitu ya. Sebanyak 4 kali, 3 kali gagal, 1 kali berbukti. Nah itu yang kemudian membuat saya tertekan. Saya sebagai perempuan itu punya harga diri dan batasan. Saya punya barrier untuk menentukan kamu tidak boleh masuk wilayah itu. Menurut saya gitu Pak. Jadi Pak Yainya canda, kemudian dalam pandangan Mbak kan gitu loh, candanya itu terlalu terbuka, menyentuh wilayah-wilayah privasi. Jadi begini Pak, saya menganggap bercanda itu 1 kali aja. Lebih dari 1 kali saya anggap itu serius. Karena boleh saya menjelaskan mungkin? Boleh aja. Karena kebanyakan kasus di Indonesia ini ketika dilecehkan itu diam aja, tapi tidak dengan saya. Mungkin boleh dijelaskan Pak? Boleh ya. Pertama Pak, kasus yang pertama, mohon maaf banget bahasannya, mungkin bisa disensor nanti. Ya nanti kalau yang bahaya ketit. Iya. Mbak Sahara, istri saya darahnya besar. Tapi lebih besar Mbak Sahara. Saya jadi pengen. Perhatian para pemirsa yang sedang menonton video ini. Saat ini Heavy Sure Gold Saya sangat tertarik dengan hal itu. Nah itu bahasa yang bagi saya melecehkan Pak. Nggak tahu ya bagi orang lain ya. Yang kedua, ekspresi Bapak KDM kayak aneh gitu ya. Ketika saya mencium aroma Mbak Sahara harum sekali. Tolong belikan parfum yang sama harumnya seperti Mbak Sahara. Karena saya ketika mencium harumnya Mbak Sahara saya jadi saya pengen banget Pak. Ini Rosida haji gitu. Sedang haji. Ini kan momentum yang tepat. Intinya ada bahasa seperti itu. Waktu itu beliau haji. Pak Yai istrinya ada? Lagi haji. Oh lagi haji. Dia lagi sendiri di rumah? Beliau lagi sendiri. Kemudian yang ketiga Pak, waktu itu saya keluar, saya nyupir sendiri, bawa mobil sendiri. Kebetulan saya kan habis keramas, jadi nggak pakai jilbab, pakai tapi cuma diginiin Pak. Nggak, saya menganggap itu nggak pakai sih Pak. Kemudian saya sapa, klakson, good morning Yai, saya bilang gitu. Akhirnya beliau menuju ke bangku supir, ke jendela supir, sisi kanan. Kemudian beliau tanya, loh Mbak, habis keramas? Habis mandi besar? Junub? Iya, junub. Loh, habis, kalau begitu habis berhubung? Kalau belum, oh Pak Sofan nggak ada ya? Kalau belum berhubung sama saya. Bahasanya seperti itu. Kayak ngajak gitu. Yang terakhir ini yang bikin saya kaget banget tuh Pak. Waktu itu ada tamu dari Madura Pak, 6 orang, spesifik sekali 6 orang. Kita duduk di gazebo semuanya, termasuk saya. Dan beliau tiba-tiba datang dari rumahnya, menunjukkan video beliau aktivitas beliau bersama istrinya. Ada videonya? Ada, saya punya bukti. Boleh kalau itu. Oke, saya punya bukti. Kemudian beliau mengatakan bahwa ini tontonan apa? Ini silakan nonton. Saya pakai bahasa Indonesia Pak. Tanpa mengurangi, tanpa berlebihan. Silakan tonton. Ini sebagai bentuk edukasi buat kalian. Sama dilihatin sama orang Madura itu? Iya. Jadi ke bawah ngomongnya. Terus kemudian saya merasa ilfil, saya jijik. Kemudian saya pergi Pak. Saya meninggalkan gazebo. Kemudian beliau ini tiba-tiba ngejar saya, Mbak Sarah mau kemana? Mau kemana? Lihat dulu ini Mbak. Lihat. Saya enak loh Mbak.
sampai nggak seperti ini. Saya speechless di situ, Pak. Akhirnya saya punya rasa sabar, Kak. Saya tahu bahwa kesabaran itu tidak ada batasnya. Tetapi saya sendiri sebagai manusia yang membatasi rasa sabar itu. Akhirnya saya memuncak nih, saya udah kayak nggak kuat, sampai emosi saya udah banyak di dalam. Akhirnya dari situ saya nahan, Pak, nahan ngumpet. Nah, muncullah kasus-kasus berikutnya, Pak, kasus-kasus mengenai parkir itu. Nah, pada suatu malam beliau itu datang dari pengajian atau apa. Saya mengambil kesimpulan bahwasanya beliau datang dari pengajian karena pakai sarung lengkap ya, Pak. Jam 2 atau sekitar 2.30 kurang lebih karena mendekati subuh ya. Beliau tiba-tiba mengklakson mobil, tat sambil digas-gasin mobilnya, Pak, dengan RPM yang tinggi gitu. Tapi tidak terlalu ini ya, tidak terlalu membuat saya jengkel, belum membuat saya jengkel. Kemudian tiba-tiba istrinya menelpon, ayo bangun Sarah, bangun. Ini kami nggak bisa masuk ke dalam, ini nggak bisa masuk ke rumah. Saya kaget, Pak, karena posisi saya tidur, kemudian driver saya tidur di luar, kan tidak ada yang tidur di dalam. Itu saya kaget. Kemudian tidak ada yang tidur di dalam. Ya kita menghargai ya, ini kan versinya dia. Kita dengerin dulu ya teman-teman, jangan suka kemana-mana. Dia kan bilang tuh nggak ada yang tidur di dalam supirnya. Malah kan rame gini ya. Ayo cepetan bangun, nanti suami saya murka. Wah, bahasa murka ini bagi saya terlalu tinggi kan. Bagi saya sebagai orang awam, bukan orang tasawuf. Dari situ saya kayak sabar ya. Yang buat saya lama untuk keluar rumah karena saya harus memasang softline, kemudian nyari kacamata, Pak. Karena saya nggak bisa jalan, sekarang saya tidak bisa melihat. Kemudian emang kalau bangun jam 2 malam cuman sekedar buka pintu atau ngelihat itu kan harus pakai softline gitu cewek, guys? Setahu gue softline itu, punten ya, setahu gue nih, gue kan laki-laki. Softline itu kan biasanya dipakai itu kan ya kayak mau keluar main kemana gitu kan, karena kan ya biar bagus lah gitu kan. Yang jam 2 malam gitu mau ngeliat doang ke depan harus pakai softline gitu, Mbak ya. Wah, ngartis banget Mbak ini. Beliau itu ya ini langsung ke gazebo saya, membangunkan anak-anak atau tidak saya kurang paham, tapi menurut anak-anak dibangunkan tetapi tidak seperti yang dikatakan oleh yang ada di podcast. Kemudian Pak, beliau dengan dengan lancangnya mengambil tempat kunci. Misalnya ini tempat kunci, Pak. Situ tempat kunci mobil semua tuh. Beliau tinggal ngambil. Dia tahu bahwasanya itu mobil Xenia yang diparkirkan di depan rumahnya beliau. Kemudian kunci Xenia itu dinyalakan, Pak. Dinyalakan mobilnya dan beliau gas dengan RPM yang tinggi. Di jam 2 malam, di tengah kesunyian malam. Beliau gas ada 5 menitan. Dan mobilnya mobil Mbak itu? Mobil saya. Dan saya tegaskan tidak parkir di fasilitas umum, tetapi di tanah yang kami sewa. Nah, kemudian Pak, tapi memang itu mengganggu nggak mobil lewat? Sebagai, saya jujur ya Pak ya, sebagai, bukan saya sombong, mohon maaf, sebagai orang yang bisa bawa mobil, itu masih bisa masuk. Dan saya kalau punya niatan yang baik, harusnya beliau kalau merasa terganggu, ya seharusnya beliau ngomong baik-baik gitu. Dan kemudian Pak, beliau udah ngegas dengan RPM tinggi selama 5 menit. Driver saya atas nama Agil itu nyamperin karena beliau masih muda ya Pak, masih umurnya masih belum genap 20, emosi. Saya paham betul kenapa beliau emosi. Akhirnya beliau masuk ke dalam mobil sebelah kiri, sebelah sopir. Apa katanya? Kenapa kok sampai segitunya? Ada apa? Karena beliau emosi, beliau pegang ininya, bajunya begini. Ayo berhenti, jangan digas terus. Karena ini udah malam, terlalu malam, nanti orang-orang pada bangun. Akhirnya udah dilepas. Pak Min itu tiba-tiba mematikan mobilnya, kemudian kuncinya dibuang keluar. Semak-semak. Bukan semak-semak, bahasanya yang banyak rumput-rumputnya. Semak. Kemudian mentang-mentang punya semak-semak ya, kagak tahu semak-semak lagi. Semak-semak belukar. Ini opini gue nih teman-teman. Kenapa sih Bapak Yaimin pertama ngambil kunci mobil itu sendiri?
Ya karena dia kesel mungkin mau lewat, menurut dia mungkin gitu ya. Walaupun kata Mbak Sarah ini kan jalannya muat tuh untuk mobil satu lagi lewat gitu ya. Itu kan menurut dia gitu kan. Klakson lah gitu.